Mia diambil. Pembalasan anak laki-lakiku. Part 23. Pov Ali. Gimana lukamu? Tanya Om Handoko saat kami sedang duduk di dalam ruangan Pak David. Om Handoko menelpon dan menyuruhku untuk menemuinya di ruangan Pak David. Karena memang ini hanya kantor cabang. Aku yang sedang mengerjakan beberapa laporan, diminta untuk segera ke ruangan Pak David. Alhamdulillah, sudah jauh lebih baik, Pak, jawabku sambil sedikit tersenyum. Aku memang memanggil Om Handoko dengan panggilan Pak jika di kantor. Aku tidak ingin semua orang tahu jika aku tinggal serumah dengannya. Bagus. Kamu memang harus cepat sembuh, karena banyak sekali pekerjaan yang sedang menanti, balas Om Handoko lagi. Aku hanya membalasnya dengan senyuman. Jadi Om sengaja manggil kamu ke sini biar Pak David tahu yang mana kamu, sambung Om Handoko yang membuatku mengernyit heran. Iya, Ali. Ternyata Pak Handoko tidak salah pilih, dia tahu mana karyawan mana yang punya kualitas bagus, timpal Pak David yang membuatku semakin penasaran. Karena aku tidak tahu apa maksud dari ucapan Pak David dan Om Handoko. Maaf sebelumnya, saya tidak mengerti, jawabku bingung. Melihatku Pak David dan Om Handoko tersenyum. Jadi begini, Ali. Kamu ingat Pak Alex? Tanya Om Handoko yang aku balas dengan anggukan. Dia sudah saya pecat karena suatu hal, jadi posisinya sebagai manajer keuangan kosong. Jadi Om pengen kamu yang nempatin posisi itu, jawab Om Handoko menjelaskan. Aku tercengang mendengar penjelasan Om Handoko. Refleks aku menggeleng, karena aku merasa belum pantas menduduki jabatan itu. Om, tapi itu terlalu berlebihan. Saya tidak ingin menempati jabatan karena bantuan Om Handoko. Tapi saya ingin naik jabatan karena prestasi, jawabku tegas. Aku memang tidak ingin menempati posisi yang menurutku tidak sesuai dengan kemampuan. Om Handoko terkekeh mendengar jawabanku. Dia bahkan mengangkat kedua jempolnya ke arahku. Aku masih diam, karena heran dan juga bingung. Inilah yang saya suka dari kamu, Ali. Kamu persis seperti saya. Tapi kamu tenang saja. Saya memberikan jabatan itu juga karena saya lihat kamu punya potensi yang bagus di bidang itu. Saya juga tidak akan memberikan jabatan penting pada sembarangan orang. Bisa bangkrut perusahaan saya, jawab Om Handoko masih dengan sisa tawanya. Iya, Ali. Saya tahu siapa Pak Handoko. Dia tidak akan sembarangan memilih orang. Ketika Pak Handoko mengatakan akan memilih kamu, saya langsung mengangguk setuju. Karena saya juga yakin dengan kemampuan kamu, sambung Pak David yang membuat Om Handoko menganggukkan kepalanya. Tapi saya cuma tamatan SMA, gumamku pelan. Walaupun aku sedang melanjutkan pendidikan S1. Tetap saja aku belum lulus. Nah kalau itu, kamu beruntung. Karena kamu keponakan saya. The power of orang dalam, jawab Om Handoko yang dibalas tawa oleh Pak David. Tapi, Om, sudah. Ini perintah, belum ada dalam sejarah karyawan menolak dinaikkan jabatan. Sekarang kamu kembali ke meja kerja dan selesaikan semua pekerjaan hari ini. Karena besok kamu sudah memulai pekerjaan baru, sanggah Om Handoko yang membuatku terdiam. Aku bangkit dari sofa yang berwarna marun itu dan melangkahkan kaki menuju pintu. Perasaanku masih campur aduk, antara senang, tidak percaya diri, bahagia dan juga merasa tidak enak pada karyawan yang lebih senior. Ali, ingat, uang memang bukan segalanya. Tapi ingatlah, kamu hidup bukan untuk membahagiakan diri sendiri. Keluargamu menunggu di rumah. Dan dendam yang berjalan mulus itu juga dipengaruhi dengan uang dan jabatan, seru Om Handoko yang membuatku menghentikan langkah. Aku memegang handle pintu dengan kuat, bayangan ibu dan adik-adik seketika berkeliaran di dalam kepala. Tawa dan tangis mereka seolah menjadi nada yang menari-nari di dalam otakku. Om Handoko benar, hidupku sekarang bukan hanya tentang aku. Bukan hanya tentang bahagiaku. Tapi juga tentang ibu dan keluargaku. Mereka harus bahagia, mereka harus meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah harus melihat bagaimana bahagianya kami tanpa dia. Ayah harus melihat kesuksesan kami semua. Aku akan mengajak semua adik-adik untuk menjadi orang sukses. Ibu harus menjadi ratu di hari tuanya, dan akan aku pastikan ayah akan terlantar. Aku membalikan badan menghadap ke arah Om Handoko dan Pak David. Tersenyum dan sedikit membungkukkan badan. Saya akan terima jabatan itu, Pak. Terima kasih banyak atas semua kepercayaannya selama ini. Saya akan belajar dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya, ucapku yang dibalas anggukan kepala oleh Pak David dan Om Handoko. Om Handoko menghampiri dan memelukku.
Entah mengapa, ada rasa hangat dan nyaman jika aku dekat dengan Pak Handoko. Dia sudah mempunyai tempat tersendiri di sudut hati. Aku akan membalas semua kebaikanmu, Om. Ali, kamu harus jadi kebanggaan Aini dan kami semua. Bekerjalah sampai sukses, buat orang yang sudah menyia-nyiakan kalian menyesal, ucap Om Handoko yang aku balas dengan anggukan. Cie yang udah jadi manajer. Iya nih, Al. Bagi tips dong gimana caranya ngejilat bos. Biar cepat naik jabatan, seru beberapa karyawan lainnya. Aku yang baru sampai ke ruangan kerja langsung disambut dengan kata-kata yang menurutku menyakitkan. Padahal selama ini aku tidak punya salah apapun terhadap mereka. Udah, Al. Nggak usah dengerin mereka. Yang ngatain begitu cuma orang iri aja, ucap Yudi berusaha menenangkan aku. Dia adalah teman kantor yang selama ini dekat denganku. Aku nggak apa-apa kok. Sakit ini belum seberapa dengan sakit yang sebenarnya, jawabku sambil berusaha tersenyum. Ali, lo ngapain sampai bisa dinaikkan jabatan dengan cepat begitu? Belum lagi yang kami tahu lo kan cuma tamatan SMA, tanya salah satu karyawan lainnya. Mataku tertuju ke arah ayah yang duduk dengan santainya melihat ke arah kami. Dia tersenyum tipis, seolah mengejek. Entah mengapa emosiku selalu memuncak ketika melihat ke arahnya. Apalagi aku belum memberi pelajaran pada istrinya yang sudah menuduh ibu pencuri. Jawab dong, seru yang lainnya. Hanya 3 orang yang sangat tidak suka dengan naiknya jabatanku. Dan mereka satu tim dengan ayah. Aku yakin ayah pasti sudah mempengaruhi mereka. Agar aku mendapatkan masalah di kantor. Aku menatap mereka bertiga dengan tatapan tajam. Biar Pak Handoko saja yang jawab, aku akan memanggil dan menyuruhnya menjelaskan pada kalian, balasku yang membuat wajah bias. Mungkin mereka tidak menyangka dengan jawabanku barusan. Mereka pikir aku akan hilang kendali dan memukul mereka satu persatu. Aku tahu ini trik ayah. Sialan, lo. Akhirnya mereka pergi meninggalkan aku dengan Yudi. Pandanganku juga tertuju pada ayah, dia bangkit dan menuju ke arahku. Nanti malam, saya akan mengurangi beban hidup kamu, ucap ayah berbisik sambil berlalu. Aku mengepalkan tangan dengan kuat. Rencana apa lagi yang sudah disiapkan oleh mereka? Aku tidak pernah menyangka ternyata sifat asli ayah seperti ini. Padahal selama ini dia selalu menjadi panutan. Dia menjadi idola kami semua. Aku meremas dada yang terasa sesak. Ibu, kenapa ini terasa sangat sakit? Kenapa ini sangat menyakitkan Ali? Ting, gimana keadaan kamu? Sudah bisa jalan? Saat aku sedang membuat tugas kampus, tiba-tiba ada pesan dari nomor yang aku beri nama Alea. Aku tersenyum melihat notif pesan darinya, terasa seperti ada ulat yang sedang menggeliat di dada. Alhamdulillah, sudah lebih baik. Balasku sambil terus memegang ponsel, menunggu balasannya lagi. Aku menunggu dengan cemas, sudah dibaca tapi kenapa belum dibalas? Atau apa aku tanya dia sudah makan atau belum? Tapi sepertinya itu sangat lebay. Bagus deh, itu artinya aku nggak lagi merasa bersalah. Kamu cemas. Balasku lagi. Duh, kok aku malah balas gini sih? Cek, gumamku sendiri. Dengan cepat aku menghapus lagi pesan tersebut. Ya Allah malunya. Kenapa dihapus? Aku udah baca. Balas Alea lagi yang membuat wajahku memerah menahan malu. Aku memilih menyimpan ponsel dan menutup wajah dengan bantal. Ting, aku cemas. Kamu bisa hubungi aku kapan aja, apalagi kalau kamu lagi butuh bantuan. Dek, Alea kembali mengirim pesan yang membuat seluruh wajahku menjadi panas. Tidak hentinya aku tersenyum, apa begini rasanya menyukai seseorang. Dededer, ponselku kembali bergetar, aku pikir Alea yang menelpon. Hampir saja jantungku melompat. Ternyata yang menelpon Salma. Halo, Salma. Bang, cepat ke sini. Ayah dan wanita ular itu ngambil Mia, Bang. Cepat Bang, cepat, teriak Salma dengan isak tangis. Aku melompat kaget mendengar cerita Salma. Dengan cepat aku mengambil jaket dan kunci motor. Dengan langkah besar aku berlari keluar. Al, mau kemana kok lari-lari? Tanya Andre saat aku melewatinya yang sedang main gitar di teras rumah. Adikku diculik orang gila, jawabku sambil menghidupkan motor dan melajukannya dengan kecepatan tinggi. Tidak aku pedulikan lagi teriakan Andre dari belakang. Dadaku bergemuruh hebat, seluruh tubuhku bergetar saat membayangkan bagaimana ayah dan wanita itu mengambil Mia. Ya Allah, kenapa ayah jadi begini? Ya Allah, kenapa dengan keluarga kami? Kenapa ayah sangat tega dengan kami semua? Kenapa wanita itu sangat jahat? Ya Allah, tolong buat ayah sadar.
Setidaknya jika dia memilih pergi, jangan buat lagi luka baru di hati kami semua.